Oke, selamat siang pemirsa. Kali ini kita bertemu dalam satu suasana yang menyenangkan, suasana yang penuh dengan suasana kultural, ditemani oleh tokoh-tokoh yang mistis ya, penuh dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka atau kejadian. Karena rasionalitas adalah sesuatu yang gampang kita temukan, tapi irasionalitas adalah sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka kemunculannya. Oke, kembali kita ditemani dua tokoh kultural kita, Gus Pram sebagai seorang tokoh teologi ya kultural ya, khususnya di Pulau Jawa ini yang sangat ya Islami ya, tapi juga memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal lain. Ambu Haryo lebih kepada hal-hal yang bersifat kultur kejawaan ya, dan hal-hal yang tidak bisa kita sangka-sangka. Dan nanti ada juga elaborasinya adalah Gus Andi yang nanti akan bisa menjelaskan kita lebih rasional apa sih pendekatan dua tokoh irasional ini sehingga menjadi sesuatu yang menyambung. Oke, ada sebuah fenomena yang kita sudah hadapi, munculnya sebuah kejadian di Republik ini dan akan adanya sebuah pergantian atau transformasi kepemimpinan. Ada lagi sudah tersebut beberapa tokoh-tokoh ya, yang sudah kita sebutkan tadi dan banyak diutarakan. Nah, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya kedua tokoh ini dapat bersatu dan dimengerti bahwasanya perpaduan mereka itu adalah sebuah kekuatan. Mungkin Empu Haryo, kita mau melihat bagaimana kedua ini menjadi sebuah kekuatan terpadu dan bisa bergerak atau difahami oleh masyarakat kultural kita. Silakan Empu Haryo. Baik. Karena keduanya ini masih ada terah dari Majapahit, Keduanya ini siapa? Muldoko dan Barang. Oh, oke. Karena yang satu memang kelahiran Kediri, satunya kelahiran Surabaya dan Yang kelahiran Kediri ini Pak Muldoko. Yang kelahiran Surabaya Erlangga. Pak Erlangga. Dan keduanya ini masih ada kaitannya dengan terah Majapahit. Jadi memang dua ini calon-calon pemimpin. Artinya apa itu? Terah Majapahit itu sebenarnya apa pertanda alamnya itu kalau Terah Majapahit dalam konteks hari ini kita? Dari simbol kepemimpinan, terus pengayoman dari keduanya ini. Meskipun yang satu dari TNI, yang satunya bukan TNI, tapi kolaborasi dari keduanya ini harapannya ke depannya bisa memimpin. Jadi mengayomi masyarakat. Jadi keadaan yang bersifat sangat yang kita ungkap kembali ini adalah pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah. Ya, di mana Majapahit adalah sebuah kerajaan besar dengan tokoh-tokohnya akan melahirkan pengulangan sejarah. Bagaimana menurut Gus Pram terkait dengan masalah kultural ini yang diumpamakan oleh Empu Haryo? Ya, betul. Ada dua tokoh tadi yang disebut, Erlangga dan Muldoko. Pengulangan sejarah. Kita tidak pernah boleh melupakan sejarah. Itu pandangan-pandangan dari saudara. Saya punya pandangan, saya punya pandangan. Mereka ini sama-sama bukan hanya apa, yang memiliki kekuatan besar. Maka ketika berkolaborasi dua orang tokoh ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Jadi mereka ini tentang teknis ke depan, bagaimana berpendapat saya tentang ini ke depan. Karena dia memiliki kekuatan yang besar dua tokoh ini. Nanti banyak jalan, tiba-tiba banyak hal menurut pandangan spiritual. Oke, Gus Pram, apa kekuatan besar spiritual yang dimiliki oleh Erlangga itu? Apa? Karena dia kalau kembali ke sejarah, mereka sama-sama terah, tapi disampaikan oleh mereka memiliki sejarah, memiliki sesuatu turunan atau terah yang kuat dari para raja. Apa ada kelebihan atau kalau mungkin kata orang ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Erlangga itu apa ada? Bukan semacam kanuragan. Kekuatan di sini beda dengan kanuragan. Kanuragan adalah merupakan kekuatan yang berbeda. Ya, apa yang kira-kira dimiliki oleh karakternya? Aura itu bagaimana? Patrum, matra yang kuat, dia memiliki matra itu semacam kekuatan umum. Dia memiliki suatu garis, bukan menggariskan, bukan mendahului Allah saya perhatikan,
Tapi dia spontan saya katakan Erlangga bukan cuma sebagai apa itu Turunan. juga Pak Muldoko, tapi dia memiliki keraguan sehingga itu akan menjadi sebuah kekuatan tanpa tersadari. Muldoko apa kekuatan Muldoko dalam hal ini? Artinya apa matranya? Matranya, patronnya, mereka sama-sama berketurunan, raja, bermain kan. Itu bagi saya adalah modal untuk memakan itu. Tapi tanpa itu pun saya memakan. Saya punya satu pendapat kuat dan saya ini mantap. Apa pendapat kuat itu? Apa dasarnya? Dasarnya dari kekuatan yang ketika saya berritual dengan cara saya, yang namanya sejajar dengan cara sholat atau dengan cara zikrullah, dengan cara apapun, karena saat saya melakukan itu, maka saya mendapatkan sebuah keyakinan yang kuat tentang dua tokoh itu, sehingga kadang-kadang tanpa dasar semua itu hanya pandangan secara grup. Apa pandangan itu? Apa kelihatan bahwasanya orang ini berpakaian ke dalam mimpi atau bagaimana? Ya, saya sementara tidak bicara mimpi dan tidak mimpi. Iya. Saya hanya spontanitas dari hatinya. Oke, berarti ada sebuah kekuatan keyakinan. Kekuatan makanya namanya ritual kan sesuatu yang tak berbeda. Ya. Tapi kan itu membuktikan. Oke. Mungkin muncul sesuatu hal yang tidak pada logikanya. Contohnya makom. Jadi mereka itu punya makom. Oke. Nah sekarang coba apa makom Muldoko ini apa? Saya berbicara kepada Erlangga, makom ini bisa saya sampaikan, makom ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan secara mudah. Prof Andi, tapi saya katakan dia itu adalah makom. Jadi selalu ada sesuatu yang jauh menjadi mantap dan maju menjadi pemimpin negara. Oke, terima kasih Gus Pram. Jadi Gus Andi, ini ada perkembangan yang sangat bagus ya dari sebuah cara pandang ya. Bahwasanya dua tokoh yang disebutkan itu satu memiliki potensi untuk mengulangi sejarah masa lalu dengan karakter dan tipologi yang ada. Yang kedua adalah karena ada sebuah makom atau sebuah pendekatan yang bisa dilihat secara spiritual ya oleh Gus Pram ini. Ini apa epik sejarah ini berulang karena pertemuan Syekh Subakir. Mungkin ini yang kita sering dengar ya. Apa itu yang sering kita diskusikan itu? Iya. Silakan. Saya kira pendekatan yang dilakukan oleh dua tokoh spiritual kita, tokoh budaya ini, ya itu mencerminkan dari petunjuk alam. Petunjuk alam itu kan bisa tersampaikan ke beliau-beliau yang punyai kedekatan, karena tirakatnya, karena hal-hal yang dilakukannya itu memang alam memberikan petunjuk, tidak semua orang berpetunjuk. Satu, yang kedua, kalau dalam konteks komunikasi, saya lebih cenderung melihat secara fenomenologi. Teori fenomenologi ini adalah untuk melihat secara indrawi tokoh-tokoh tersebut seperti apa. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa ada dua tokoh yang banyak dikehendaki pengusaha, katanya Bu Aryo ya, Pak Muldoko, Pak Erlangga ya, artinya pasangan Erlangga dan Muldoko itu dua kombinasi. Kalau dari sisi konfigurasinya ini sipil dan militer, bagus. Tapi dari sisi ada kaitan dengan geopolitik internasional, ini luar biasa. Pak Erlangga tokoh teknokrat, dia tokoh militer. Berarti kejadian-kejadian alam yang tadi saya singgung itu akan teratasi kalau stabilitas ekonomi mantap, stabilitas politik dan hankamnya mantap. Bayangkan, mungkin ya ini sebuah perjalanan hidup seorang Pak Erlangga, diberi tugas untuk mengamankan, melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan permasalahan pandemi, itu berhasil.
tidak mengorbankan ekonomi, kesehatan masyarakatnya terkendali, dan sekarang tumbuh. Ekonomi kita ini bagus ini, bagus-bagus lah pokoknya ya. Tapi di sisi stabilitas politik keamanan, Cak Muldoko jagonya. Ini Mantan Panglima TNI. Ini kok seperti mendengar cerita tentang Hayam Buruk yang ditemani oleh Pati Gajah Mada. Apa seperti gitu ini? Tadi beliau sudah menyampaikan dua-dua ini. Dua-dua orang tokoh ini terah Majapahit. Kembali ke Nusantara nanti. Terah Brawijaya. Kejayaan Nusantara itu simbolnya ada di Majapahit. Pertama, Majapahit ada di Jawa Timur. Nah, kedua tokoh ini kok dilalah menyebutkan lahirnya dua tokoh ini Jawa Timur juga. Pak Muldoko di Kediri, di situ ada Prabu Joyoboyo yang punya visi ke depan untuk merancang apa itu ke depan Nusantara seperti apa. Joko Joyoboyo ada. Pak Erlangga ada di Surabaya sebagai pusat daripada seluruh instrumen perekonomian. Majapahit ada di situ, di ujung Galuh itu. Kertanegara dan sebagainya ada di situ. Singosari, ini menarik. Nah, pada saat kehebatan Majapahit ada di tangan Hayam Wuruk dan patinya Gajah Mada. Nah, dua konfigurasi inilah yang membuat Majapahit jaya. Dan itu mungkin yang dirasakan oleh dua orang ini kalau menyatu, NKRI jaya. Jaya Nusantara kembali. Jaya Nusantara kembali kata beliau. Ini saya merasionalkan pandangan secara spiritual tadi itu. Ya ini walau alam, tapi setiap orang punya kesempatan untuk menafsirkan, memberikan persepsi, dan memberikan dorongan-dorongan agar semangat dari kedua tokoh ini muncul dan masyarakat bisa menerima. Oke, terima kasih Kusandi. Diskusi yang sangat menarik pemirsa. Hari ini kita mendapat semacam sebuah pelajaran. Kata Hasan Albana, apa yang terjadi hari ini adalah sebuah rencana masa lalu. Apa yang terjadi di masa yang akan datang adalah sebuah akibat rencana hari ini. Saudara-saudara sekalian pemirsa, apa yang ingin saya katakan adalah apa yang akan terjadi hari ini adalah sebuah kepastian di masa lalu. Apa yang akan terulang adalah sebuah kepastian yang akan terjadi di masa lalu, dan itu juga akan terulang. Demikian pemirsa, Indonesia adalah negara yang penuh dengan sebuah keajaiban. Negara ini penuh dengan segala realita dan dinamikanya. Mari kita nikmati Indonesia dan segala permainan-permainan yang ada, demikian juga dengan dinamika kultural. Kita akan kembali dalam diskusi yang akan sangat menarik lagi, yang akan lebih menarik dari sebelumnya. Terima kasih, selamat siang, dan mari kita sama-sama bersatu untuk Nusantara. Salam.